nyalinya kuat banget. Nggak ada rasa takut. Enggak mau, Digas nggak mulu, takut gila. sama sekali. Gratis, jadi kalau aku berani ngedrift tutup mata, Gratis. itu gratis. Gratis. Beneran Buat gratis. cinta latihan kan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Cinta ini kalau aku lihat nyalinya udah ada. Oke. Ya coba kita tes aja nih, kalau nggak pakai mata, nyalinya masih ada apa enggak? Ada yang bisa, inget gak siapa? No. Ada saya sendiri, Nino. Nino. Ini adalah mobil yang di Indonesia termasuk sangat langka sekali karena masuk ke sini itu udah pasti CBU, build up, tidak keluar lewat jalur ATPM resmi dan rata-rata masuk lewat jalur kedutaan atau mobil-mobil kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia. Mobil ini interiornya adalah warnanya green, hijau dari lahir asli. Kalau bilang ini adalah tidak asli, kita lihat. Karena mobil Mercy itu bisa dicek di Mercy atau Mercedes Jerman. Asli guys, ini bukan kaleng-kaleng. Dan warna lahirnya adalah Arctic White, terdata. Bukan mobil sambungan. Kalau misalnya kalian punya anjing, cocok banget pakai wagon yang kayak begini. Tapi misalnya kalian tidak punya anjing, kan sekarang banyak banget teman-teman yang kayak anjing ya kan. Kita masih ada model-model tahun zaman dulu 90-an pakai telepon mobil. GSM Motorola, tapi sekarang udah nggak perlu, udah ada handphone. Dan tipnya masih pakai standar Bose bawaan Mercedes sesuai dengan tahunnya, period correct. Nah, di tahun yang sama, wagon Mercy ini punya pesaing berat, yaitu adalah BMW E30 Wagon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Uya Kuya Garage. Garage apa garage ya? Ya udah suka-suka gua dah. Yang punya garasi-garasi gua juga kan. Jadi kali ini gua akan mereview salah satu koleksi mobil yang ada di sini. Gua nggak mau kalah sama Cinta karena selama ini Cinta konten otomotif itu sudah bagus-bagus terus. Jadi bapaknya juga kan sebenarnya bapaknya duluan lebih main otomotif dibanding anaknya ya. Tapi kenapa anak lebih banyak konten otomotif? Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba untuk mereview Mercy Boxster 230 TE. Mobil Boxster ini yang dikenal di Indonesia dengan nama Boxster atau dengan tipe istilah kodenya 124 itu diproduksi di Jerman awalnya adalah dari tahun 85 sampai tahun 95. Namun masuk ke Indonesia dari tahun 86 sampai tahun 96 dengan perubahan tipe mesin dan juga perubahan facelift pada beberapa bagian mobil itu. Nah, untuk mesin sendiri awalnya yang paling kecil adalah tipe 200 karburator. Nah, ada lagi yang generasi setelah mesin karburator itu yang lebih umum yaitu tipe 200, 230 seperti ini, 260, 300, 400 dan 500 itu injection, E-nya di belakang kayak 230E. Kalau ini TE jadi 230TE, 300E atau 300TE. Kalau yang dua pintunya CE. Ada lagi untuk generasi tipe mesin berikutnya itu yang setelah tahun 93 ke sini itu yang E-nya di depan. Ada E220, ada E320, ada E280. Yang umum adalah E320 dan E220. Itu ada tipe Masterpiece, Sportline untuk yang 4 pintunya. Namun yang ini adalah generasi awal-awal di mana ini mobil ini diproduksi tahun 87. Jadi ini adalah 230 TE S124. Mari kita kulas abis. Tapi ada juga yang mesin diesel itu serinya 300 TD diesel. Dan kita mulai dari eksterior. Ini adalah mobil yang di Indonesia termasuk sangat langka sekali karena masuk ke sini itu udah pasti CBU, build up, tidak keluar lewat jalur ATPM resmi dan rata-rata masuk lewat jalur kedutaan atau mobil-mobil
kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia. Dan itu tidak banyak jumlahnya. Sedangkan kalau yang tipe W124 itu 90% menguasai pasar di Indonesia, itu banyak sekali. Dan tipe yang CE-nya, yang C124, yang 2 pintu atau coupe-nya, itu ada 10%, sekitar nggak sampai 10%. Namun tipe ini benar-benar full build up, jadi tidak banyak jumlahnya. Bisa dihitung jari yang ada di Indonesia, apalagi yang surat resmi. Ini mobil mau 230 TE, mau 300 TE, itu secara garis besar interiornya hampir sama. Lampunya hampir sama, cuma beda di mesin aja. Dan di kelengkapan-kelengkapan lain yang ada di dalam. Jadi kalau 300 TE itu 6 silinder, tapi kalau 230 TE ini mesinnya 4 silinder dengan tipe mesin adalah M102. Sebelumnya ada yang dipakai Tiger, untuk 230-nya adalah M115. Itu jauh berbeda. Kalau ini sudah injection. Ini warnanya adalah Arctic White, ya. Warna aslinya, warna lahirnya Arctic White dengan kombinasi two-tone yang ada di bawah. Warnanya adalah putih keabu-abuan atau abu-abu keputihan, gua nggak tahu. Dan yang istimewa mobil ini adalah mobil ini interiornya adalah warnanya green, hijau dari lahir asli. Kalau bilang ini adalah tidak asli, kita lihat. Karena mobil Mercy itu bisa dicek di Mercy atau Mercedes Jerman. Kita masukin VIN number-nya, keluarlah aslinya seperti apa nih. Kita lihat nih, tuh. Nah, kita lihat ya. Ini jelas sekali datanya di data mercedes-benz.com. Ini ada VIN number-nya, mobil ini keluar tahun 87, tipenya 230 TE, ada transmisinya, ada segala macam, bla 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 bla. Dan ini ada kelengkapannya, radio premium Bose Sound System. Jadi ini bener-bener nih masih period correct dan terjaga originalitasnya, tipnya masih aslinya. Tuh ada luggage snatch, jadi di belakang ada kayak jaring, kayak jala. Ada on driver rest left and right, ada additional blinker lamps, ada nani dan bla 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 bla. Dan kita lihat ini nih. Yang paling penting, interiornya adalah Fir Green. Asli guys, ini bukan kaleng-kaleng. Dan warna lahirnya adalah Arctic White, terdata, bukan mobil sambungan. Ini mobil yang menarik perhatian adalah rims atau velgnya. Ini pakai BBS RS, ini 008 kalau nggak salah. Dan ini yang langka, kalau kita lihat BBS RS sekilas, ya itu banyak. Tapi enggak, ini adalah yang rare alias rare. Jadi ini adalah BBS RS yang flat face. Jadi flat face tuh, ini face-nya flat. Karena kalau RS yang biasa tuh agak melengkung nyembung ke depan. Jadi ini yang bikin langka. Dan ini dibikin seperti kayak mangkok begitu tuh. Nah, lihatnya lagi model nih kayak begini nih. Dan ini yang bener-bener flat face. Dan untuk velg ini sendiri, ini belang, BBS RS flat face-nya belang. Jadi yang depan itu lebarnya 9,5 inch. Dan yang belakang lebarnya adalah 10,5 inch. Dan untuk velg BBS RS 008 flat face ini udah modelnya slanted yang sekarang lagi booming banget. Jadi bentuknya kayak baskom guys. Ya, jadi kalau kita kasih ini kita ratain bisa buat nalur air dan bisa nyuci. Jadi karena velg ini lebarnya lumayan lebar, jadi cukup ekstrim. Mau nggak mau di belakang ini gue pakein chamber kit. Jadi biar miring dikit. Karena ini mobil station wagon itu terkesan mobil keluarga atau family banget atau ibu-ibu banget kalau di luarnya. Jadi gue pengen mobil ini tampilannya itu bener-bener apa ya, berbeda. Jadi wagon tapi wagonnya yang bener-bener keren banget. Jadi kita tambahin air suspension. Kalau diamblesin seperti ini bisa lebih ambles lagi sebetulnya. Karena ini di air sus, dikasih chamber kit, jadi otomatis untuk kenyamanan mobilnya akan berkurang. Tapi karena ini Mercedes guys, jadi tetap aja nyaman. Nah, ciri-cirinya wagon, kita ke belakang. Nah, mobil ini kalau di Amerika atau di Eropa, mobil ini biasa dipakai oleh kayak soccer mom gitu loh. Jadi ibu-ibu yang nganterin anaknya main bola. Terus habis itu lihat anaknya main bola, dia duduk di sini nih. Nah, hore, gol. Kayak gitu misalnya, duduk rame-rame family keluarga di sini. Atau juga biasa diambil atau dipakai untuk di luar negeri itu kan orang-orang rata-rata pada punya anjing ya kan. Nah, jadi mereka-mereka itu punya wagon itu untuk membawa anjing piarannya di belakang sini. Nih guys. Kalau misalnya kalian punya anjing, cocok banget pakai wagon yang kayak begini. Tapi misalnya kalian tidak punya anjing, kan sekarang banyak banget tuh teman-teman yang kayak anjing ya kan. Teman-teman yang sifatnya anjing banget gitu kan. Jadi bisa teman kalian yang anjing banget itu ditaruh di belakang, bisa duduk begini, ya kan. Nanti teman kalian di sini aja, wuk. Nah itu. Jadi khusus wagon ini adalah cocok buat
naruh teman kalian yang anjing banget. Di sini ciri khasnya ada jalannya, netnya. Nah, jadi di belakang ini antara kabin tengah dan bagasi, ini ada bagasi cargo net atau jaring, ya. Dan ini juga ada tutup bagasi atau tonneau cover yang ada di sini nih. Nah, ini bisa nah ditutup gini, jadi nanti bisa ketutup, dicantelin. Rata-rata untuk 300 untuk mobil TE atau wagon itu ada juga yang namanya kursi untuk child seat di belakang, madep ke belakang sini. Dan itu kebanyakan ada yang di 6 silinder atau tahun-tahun terbaru. Kan ini tahun pertama, tahun 87. Jadi kursinya itu masih modelnya seperti ini. Dibuka, nanti ditaruh di atas dan disusun. Semuanya ada di sini. Kalau yang model 6 silinder atau tahun-tahun terbaru itu sudah otomatis pas dibuka langsung bisa diatasin, langsung tak kebentuk. Nah, kita ke interior. Ini interiornya yang membuat mobil ini berbeda dari wagon boxer wagon yang lain. Mercy Boxer Wagon, interior warna hijau, warna eksterior Arctic White. Yang interiornya hijau, satu-satunya di Indonesia adalah mobil ini. Yang kebanyakan warnanya kan beige, hitam, merah, ya kan? Nah, yang jarang adalah warna green dan warna terakota. Merah kemerahan, merah tapi bukan merah banget. Itu paling jarang. Jadi warna interiornya adalah green, original green, bukan cetan, bukan retriman. Pemilik sebelumnya ngedapetin mobil ini dalam keadaan apa ya? Dibilang bahan enggak, bahan tapi bahan jadi, cuman nggak kerawat aja karena udah lama nggak kepake. Jadi door trimnya yang sebelah kanan apa kiri lupa itu berjamur, tapi urut utuh ya. Interior nggak ada yang robek. Ini kita kasih lihat juga guys foto-fotonya waktu mobil ini baru pertama kali ditemukan, masih pakai peleknya Ethol apa kalau nggak salah ini. Jadi mobilnya masih culun banget dan salah asuhan, ya nggak period correct. Lampu depannya pakai lampu depan yang tahun 93 ke sini, jadi ala-ala E320 atau E220. Grill dan kap mesinnya juga dan lampunya itu masih pakai model yang baru, jadi nggak period correct. Dan akhirnya sama pemilik sebelumnya mobil ini dikembalikan ke bentuk aslinya, jadi dibeli lampu baru, beli kap mesin baru, beli grill baru untuk mendapatkan period correct, jadi sesuai dengan tahunnya. Tahun lahir 87. Dan alhamdulillah walaupun waktu dibongkar total ketahuan mobil ini tidak ada karat sama sekali. Itu luar biasa. Jadi walaupun mobil ini berdebu dan segala macam, udah lama gak kepake, tapi tidak ada karat sama sekali. Namun untuk proses pengecatannya juga dikerok ulang guys. Benar-benar dikerok abis, namun bagian terakhirnya nggak kita kerok karena tetap untuk mendapatkan rust protection atau anti karat bawaan dari pabrik. Jadi waktu mobil ini dulu dapat, semua mesin, transmisi, gearbox langsung diturunin, langsung di refurbish, diganti baru dan pesan semua dari Jerman. Jadi mesin itu dalemannya, part-partnya itu relatif baru dan transmisi juga baru, semua turunin. Jadi bener-bener mobil ini kayak baru keluar dari pabrik guys. Interior mobil ini itu macam-macam. Jadi Boxster itu ngeluarin beberapa macam model interior. Dari wool yang ibaratnya bahan kain, terus ada velours. Ada MB-Tex nih, yang terpasang di mobil ini adalah MB-Tex. Terus ada lagi Bludru, dan juga ada kulit atau leather. Nah, warnanya untuk interior pilihan mobil Boxster ini, atau tipe 124-nya ada warna beige, coklat muda nih. Warna Palomino, terus warna biru, warna hijau seperti yang ada di mobil ini. Terus warna terakota, dan juga warna coklat sedang atau Java Brown. Kita masih ada model-model tahun zaman dulu, 90-an, pakai telepon mobil, GSM, Motorola. Kita bisa halo, telepon rumah. Tapi sekarang udah nggak perlu, udah ada handphone, ya. Dan untuk asbak di sini diganti dengan pengaturan air suspension. Tapi karena biar kesan vintage tetap terjaga, kan biasanya modern kan pakai digital. Ini tetap dibikin analog seperti ini, biar tetap klasiknya terjaga. Dan tipnya masih pakai standar Bose bawaan Mercedes sesuai dengan tahunnya, period correct. Nah, untuk di belakang, untuk mengejar mid dan bassnya, kita pakai 2 subwoofer. Ini sengaja Pioneer yang Champion Series, biar kesan 90s-nya tetap ada tahun 90-annya. Ini juga speedometernya ada miles per hour, jadi yang bagian luarnya hitungan miles, jadi mobil ini memang benar-benar dibawa dari luar negeri, tapi di bawahnya ada untuk ukuran kilometer per hour-nya.
Nah guys, mobil ini lampunya udah diganti dengan versi USDM atau United States Domestic Market. Jadi ciri-ciri USDM adalah, atau American Style adalah, ini lampunya cedok ke dalam, belah di tengah. Biasanya kan rata, ini ada cedok ke dalam. Tapi tetap ini wiper saya pertahankan. Lampu sen samping warna orange terang yang berfungsi sebagai side marker. Ya, ini ciri khas USDM. Dan lampu belakangnya itu di sen samping lampu kecilnya nyala, itu adalah sebagai side lamp. Nah, di tahun yang sama, wagon Mercy ini punya pesaing berat, yaitu adalah BMW E30 Wagon. Ini mobil saya juga, namun ini nggak akan saya review sekarang. Biar penasaran, next konten saya akan review E30 Wagon yang di Indonesia mungkin hanya nggak sampai 5 unit yang asli ya, yang bukan convert atau bukan sambungan. Nah, seperti yang gue bilang, mesinnya ini adalah 230 ya, 4 silinder. Tipe mesin adalah M102, jadi udah injection. Jadi ciri khas mobil boxer wagon ini atau 124 ini belakangnya itu sudah memakai hidrolik dengan shock breaker dengan sistem hidrolik self leveling. Nah, ini ada buat minyaknya, ya, pompanya ada buat dia bisa naik turun, menyesuaikan, adjustable. Namun karena ini pakai air suspension, jadi sistemnya nggak berfungsi dulu. Tapi kalau nanti kita balikin lagi, air susnya dicabut, dibalikin shock breaker dan per standarnya, itu tetap bisa berfungsi. Karena mobil ini adalah mobil dengan mesin yang sangat sehat sekali. Dan dari kalau kita buka kam mesin, kita udah bisa mengidentifikasikan bahwa mobil ini kalau terlahir sebagai manusia, dia adalah laki-laki atau pria, bukan perempuan. Dari mana? Dan ini mungkin banyak car enthusiast yang nggak pernah tahu soal ini. Kenapa saya bisa bilang mobil ini adalah laki-laki yang sudah tua? Kita lihat. Kenapa saya bilang mobil ini adalah laki-laki kalau terlahir sebagai manusia? Ini adalah ada akinya, ya. Aki. Ini aki. Aki itu kan laki-laki. Karena kalau perempuan adalah nini. Nah, di bagian belakang ini ada tempat buat naruh jas atau baju kemeja. Karena mobil Mercy biasa dipakai sama pengusaha-pengusaha, ya, orang-orang kantoran gitu kan. Jadi di belakang ada tempat buat naruh jasnya. Saya jarang pakai jas guys, jadi ini mungkin buat naruh anduk. Jadi kalau kita mau numpang mandi di rumah tetangga, bisa taruh anduk kita di sini. Atau mungkin kalau kita misalnya mau bawa selingkuhan, mungkin bisa untuk ngegantung BH selingkuhan kita di situ juga bisa. Jadi ada BH gelantungan, ada kancut-kancut, macam-macam. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita coba mobil ini di jalan raya. Kita pengen lihat dan rasakan bagaimana performance mobil ini yang sudah dikasih air suspension dengan velg BBS yang lebar seperti ini, dipendekin seperti ini, tetap nyaman apa enggak? Tentunya memang tidak senyaman kalau kondisi standar. Dan tadi seperti saya bilang, mobil ini kan harusnya biasa dipakai untuk naruh anjing di belakang. Tapi sekarang saya nggak punya anjing. Katanya mau jadi anjing nih? Atau mau jadi babi? Ngempet di belakangnya. Oke, ya udah kalau begitu kita coba guys. Ikutin, ini pasti seru banget. Jadi sekarang kita cobain langsung Boxer S124 Station Wagon ini 230 TE adalah mobil yang relatif sangat nyaman digunakan. Namun karena ini memang sudah menggunakan air suspension, jadi memang kenyamanannya juga sedikit berkurang. Untuk gaya demi style ya harus mengorbankan kenyamanan. Apalagi ini karena ini pakai velg BBS RS yang secara speknya lebarnya cukup sangat lebar, jadi di belakang dikasih chamber kit, tapi tetap walaupun ini di chamber pakai air sus pendek, tapi tetap nyaman dan mumpuni untuk digunakan. Tetap rasa Mercy-nya, rasa boxernya tetap terasa.
W124 Wagon ini memang cocok banget digunakan untuk yang berkeluarga, tapi untuk di Indonesia kayaknya udah apa ya, fungsionalnya udah berubah karena memang karena saking langkanya mobil ini, jadi emang pemiliknya udah pasti adalah kolektor-kolektor yang menggunakan mobil ini sebagai ya barang-barang yang dikoleksi. Kita bicara Boxster station wagon, kastanya emang lebih tinggi daripada yang coupe atau yang CE, kecuali yang cabriolet ya. Kalau yang cabriolet udah pasti di atasnya wagon kastanya kalau menurut saya. Dan interior warna hijau ini apa ya, membuat kesan cozy di dalam mobilnya jadi lebih beda aja, jadi nggak warna yang umum. Dan ini saya yakin memang sampai saat ini saya belum pernah lihat lagi ada Boxster Station yang warnanya hijau seperti ini dalamannya di Indonesia. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka untuk Boxster atau W124, lebih suka yang S124 Wagon ini atau yang W124 yang sedan biasa, atau C124 CE ya, yang coupe atau yang cabriolet, pasti semua suka ya. Dan ada lagi yang limousine, cuman itu nggak umum ya. Dan untuk TE sendiri atau mobil yang touring kelas gini atau mungkin yang station wagon, memang di Mercedes itu, di Mercy itu yang paling langka atau paling rare itu adalah Tiger Wagon. Tapi yang wagon yang paling banyak di Indonesia justru adalah C-Class Wagon. Sangat keren sekali sih ini mobil, guys. Dan ini bisa dibilang jadi kayak apa ya, neck breaker atau pematah leher orang-orang di jalan. Jadi kalau mobil ini lewat, orang pasti nengok. Apalagi kombinasi warna Arctic White dengan warna two-tone itu luar biasa. Ditambah velg BBS RS flat face ini yang membuat orang nengok banget, membuat mobil ini makin ganteng dan perfect banget dari eksteriornya. Ya, di belakang ada sedikit bunyi-bunyi karena mungkin mobil ini juga udah pakai air suspension pendek, jadi memang suspensinya tidak senyaman kalau mobil ini dalam keadaan posisi standar. Cuman kalau standar ya wagon gitu aja, jadi kayak mobil ibu-ibu, guys. Temperatur normal, ini stay di 80, artinya extra fan-nya bekerja dengan baik. Dan langsa mobil juga stabil, bensin masih di setengah, tekanan oli juga bagus. Jadi mobil ini relatif sehat karena memang ini dibangun secara proper dan apa ya, niat, nggak setengah-setengah. Ya beda karena mobil ini bekas kedutaan, guys. Jadi perawatan juga perawatan yang luar biasa.